Hello everyone, it's really fast. Back again, and you're watching Real Weekly Vlog. Di minggu ini, banyak kejadian yang cukup menyenangkan, khususnya di hari apa tuh? Di hari Selasa. Eh, kita mulai aja ya, tanpa berlama-lama lagi. Jadi di hari Senin itu, di tanggal 2 September, gua kedatangan tim baru kayak yang udah gua jelasin sebelumnya di hari Jumat. Di episode sebelumnya kan gua ngasih tahu kalau akan ada tim tambahan di kantor. Nah, di hari itu, di hari Senin tanggal 2 itu ada dua orang tambahan, satu orang stok, satu lagi orang electrical. Dan hari itu kantor cukup chaos karena harus bebenah nanti dia akan duduk di mana dan lain-lain gitu kan. Rapi-rapi karena barang masih cukup berantakan. Udah itu saling berkenalan satu sama lain. Kayak gue cukup awkward dan canggung untuk kenal. Apalagi tim gue tuh dia jauh lebih tua. Kalau gua nggak salah inget di waktu di awal diomongin tuh bilangnya tuh dia umurnya early 40 gitulah, 40 something. Namanya Pak Daman. Udah, terus di dia baru kenal tuh jam 10 gitu. Dia datang jam 8 nunggu HR, terus dikenalin dan lain-lain, dikasih lah tempat duduk tadi setelah rapi-rapi. Udah, habis itu ya biasalah gua kasih kenalan dulu nama, basa-basi segala macam. Gua kasih materi untuk dipelajari kayak company profile, terus manual book, terus sistem kerja. Cuma itu juga belum rapih gitu sih, kayak padahal itu udah gue prepare loh, kayak gue menyiapin apa-apa aja, tapi belum terlaksana dengan baik. Jadi ya udahlah, namanya gue baru punya tim ya kan. Setelah itu, gue lupa ya di minggu itu atau di Sabtu atau Minggu sebelumnya ya, gue tuh nonton Vindes. Aduh, gue lupa yang bintang tamunya siapa. Pokoknya Zawin kalau nggak salah ya. Pokoknya ngebahas kalau misalnya orang cowok, khusus spesifik cowok lagi makan terus dikasih filter hitam putih, terus lagunya dimasukin lagu sedih tuh, kelihatannya kayak sedih gitu, kayak kasihan. Terus gue nonton cuplikannya, even Vincent Rompis tuh, seorang Vincent Rompis diedit jadi kasihan gitu. Nah, untuk membuktikan teori itu gue nggak tahu ya, gue kayaknya udah terlihat kasihan deh tanpa harus melakukan itu. Tapi ya nggak apa-apa, sekalian gue ngasih tahu gue makan siang apa. Di hari itu gue makan siang pada umumnya sih, maksudnya sehari-hari gue makan siang tuh seringnya nasi padang, karena di sekitaran kantor yang paling deket itu ya cuma nasi padang. Yang paling deket ya, sebenarnya ada aja warteg gitu, ada, cuma di warteg yang paling dekat kantor gue tuh hygiene-nya tuh tingkat
tingkat higienisnya rendah. Kayak begitu gua kesana, etalase makanan udah kelalarin apa segala macem lah, agak kesuges dan males aja gitu untuk beli di sana. Ada yang lebih bersih tapi jalan sedikit lebih jauh gitu. Jadi gue seringnya ya beli nasi padang yang deket itu gitu. Dan hari itu gue juga makan nasi padang, dan menu yang sering gue pesan adalah ayam bakar. Selalu itu. Gue tuh tipikal orang yang bisa makan satu menu berulang-ulang, bertahun-tahun, berbulan-bulan kayak bisa. Soalnya gue makan siang nasi padang dan lauknya ayam bakar tuh udah nggak kehitung lah. Bahkan gue punya koleksi. Kan gue kalau beli nasi padang tuh dibungkus ya, maksudnya dibungkus terus dikaretin. Karetnya tuh bisa sebanyak itu. Kayak ini gue punya contoh yang di rumah ya, ntar gue kasih lihat aja. Yang di rumah aja gue bisa sebanyak ini, karena di rumah juga gue kan beli nasi bungkus ya, karena ya biasalah tinggal sendiri. Jadinya bungkus makanan gak mau repot. Gue males kalau harus masak-masak lagi. Kamera gerak, nah gitu. Ini aja yang di rumah nih tuh, sebanyak ini. Hitung berapa bungkus nasi yang udah, atau makanan yang udah gue makan nih, segini. Nanti suatu saat kayak gue akan coba videoin karet gelang untuk bungkus makanan yang udah gue makan selama ini. Gue nggak tahu juga ngumpulin ini buat apa, tapi I think it's useful someday I think. Dah. Terus dilanjut siangnya itu, setelah makan siang kita turun ke lapangan bersama tim baru, ngejelasin unit AHU seperti apa dan lain-lain. Terus kita kasih tahu juga kalau kita mau ada pameran dan AHU kita yang mau dipamerin kayak gini bentuknya. Sudah. Terus akan ada sedikit modifikasi untuk AHU pameran, yaitu panel kontrolnya mau sedikit tebalnya ditambah, soalnya mau ada penambahan komponen-komponen di dalamnya. Terus sorenya maybe around jam 3 sore itu kita ada meeting persiapan buat pameran, kayak apa aja yang mau dibawa, apa aja barang-barang atau unit yang mau dipamerkan, terus konsepnya mau seperti apa, gitu-gitu. Banyak brainstorming sih, tapi ya masih mentah banget. Udah, setelah itu barulah sore ini kebodohan dimulai. Kebodohannya apa? Ya, nih kita kasih lihat videonya aja deh. Kebodohan hari ini tidak ketinggalan charger. Nah, HP bodoh banget. Sekarang kita lihat gua nunggu di mana. Lihat gua nunggu di sini akhirnya. Ya, mau gimana, bodoh. Nah, di situ gua ketinggalan. Charger ketinggalan. Baterai lowbat itu kalau nggak salah. Charger ketinggalan, terus gue nggak kebayang kayak, aduh ini gimana kalau pertama balik lagi males. Akhirnya gue minta tolong temen kantor gue yang gue tolongin juga. Untung gue tolongin juga tuh. Jadi sebelum ada kejadian ini tuh salah satu software di laptop dia bermasalah, terus gue perbaiki. Sorenya charger gue ketinggalan karena dia searah jalan baliknya sama gue minta tolong dia untuk ambilin charger HP gue. Ya udahlah, ditunggu. Gue nunggu di pinggir jalan dan kondisi cuaca mendung banget. Gue yakin pasti ini hujan. Ya udah, setelah setengah jam, gue balik jam 5. Gue tunggu setengah jam, dia baru datang. Chargernya ada, dan gak lama dari chargernya datang ternyata hujan tiba dan
ya gue kehujanan di hari itu. Senin yang cukup menarik menurut gue, nggak yang gimana-gimana, nggak yang gabut, tapi nggak yang heavy duty juga. Jadi ya it's okay, kebodohan aja yang itulah, kelupaan. Gue gak tau kenapa buru-buru atau gimana juga nggak ngerti. Ini adalah inti daripada inti cerita di minggu ini. Di hari Selasa itu gue ada persiapan material untuk project yang sedang ongoing. AHU yang kemarin sudah dikirim duluan, kalau nggak salah ya, gue lupa deh. Pengiriman AHU itu ada di pengiriman unit ada di minggu lalu tuh, ada yang di hari Senin. Nah, hari Selasanya gua persiapan material untuk elektrikal kayak saklar, lampu, rumah lampu atau fitting bohlam, bukan bohlam sih, lampu LED, terus kabel dan lain-lain gitulah. Gue siapin biar dibawa sama tim yang ngerakit di sana duluan gitu. Terus hari itu untuk kerjaan sih ya basic lah, sama kayak biasa. Gue nggak akan ceritakan banyak atau mungkin akan gue skip nextnya kalau harinya cukup santai atau gabut. Terus di hari itu gue ngajak temen gue untuk nonton Kakak Bos yang minggu lalu maju mundur karena kebetulan dia bisa dan mengiyakan untuk nonton Kakak Bos. Akhirnya jadilah kita ketemuan di Pesona Square untuk nonton Kakak Bos. Biasanya kalau ngajak dia tuh, nggak biasanya sih, sebelumnya kalau ngajak dia nonton pasti dia sampai duluan karena dia lebih dekat. Kalau nggak salah alasannya itu kan, dia lebih dekat dan jam pulang gue kan jam 5 teng, dia pulang tuh bisa ya jam 3, jam 4, jadi bisa sampai di venue atau meeting point lebih awal gitu. Udah di hari itu kebetulannya gue kan pulang hujan juga tuh. Gue berangkat dari kantor yang ada di Bogor. Nah, dia berangkat dari rumah yang ada di Depok. Hujannya itu udah turun duluan dari Bogor, sedangkan dia karena rumahnya di Depok dan dekat ke Pesona Square, jadi berangkatnya ya nggak butuh spare waktu banyak lah intinya gitu. Ya udah, di hari itu gue datang duluan, terus ya udah rapi-rapi kan, karena mau janjian tapi kok nggak proper banget, gembel banget bisa dibilang. Kayak saat itu gue masih pakai sendal, jas hujan, kayak sangat tidak proper lah pokoknya intinya. Ya udah, setelah sampai terus ya udah sholat dulu, kita naik ke lantai 3. Habis itu, nah menarik nih, waktu itu gue mau order tiketnya. Gue ngecek di aplikasi itu nonton Kakak Bos, seatnya gue lupa seat berapa ya, ntar gue cek dulu ya. Gue tuh ada rencana mau pesan seat, cuma selisih sepersekian detik gue pengen order di C yang sebelah tangga banget tuh, gue lupa C berapa tuh. Intinya gue pengen pesan itu. Gue lagi klik call, wah kosong nih, udah gue order sana. Begitu sampai sana, di loketnya loket nggak sih itu nyebutnya, ya itulah pokoknya C 17 18 15 16, saya itulah pokoknya. Ternyata udah book. Ya udah, akhirnya gue pilih yang agak ke kiri. Habis itu karena gue sampai duluan, jadi gue tunggu dia. Terus selisih
Ya 2 menit 3 menit sebelum film dimulai akhirnya dia datang. Habis itu ya udahlah kita tonton Kakak Bosnya. Dan menurut gua tuh penikmat film yang ya udah enjoy the flow aja gitu, alurnya dinikmati, storynya juga dinikmati. Menurut gua Kakak Bos nggak yang fail atau gimana sih, menurut gua sih fine aja. Tapi kalau bisa dikritik satu dari Kakak Bos yang gua kurang enjoy itu adalah di momen ada battle dance tuh di awal. Battle dance di awal itu apa ya bahasanya? Terlalu ramai lah. Jadi fokus gua tuh agak jadi ya agak terpecah lah gitu. Tapi overall setelah ke belakang kenal karakter dan segala macam, jadi sangat menyenangkan. Kayak beberapa orang nih gue tonton waktu di YouTube-nya, di podcast-nya gitu, dan penasaran aja saat bermain peran tuh seperti apa, dan menarik banget. Dan banyak reviewer bilang kalau Kakak Bos ini actingnya Ko Ernest luar biasa, tapi gue setuju banget. Ko Ernest mainin Alan dengan amat sangat ciamik di sana. Dia kayak ngejagain benang merahnya tuh, kayak maininnya bagus banget, dan suka sekali dengan closingnya. Applause to Eric Riting as the director. Luar biasa closingnya tuh, gue masih amat sangat takjub. Mungkin kalau closingnya dijadikan show sendiri orang juga bakalan nonton, dan jujur gue nonton aja tuh amazed gitu di closing. Ada applause, gue ikutan applause. Kayaknya gue doang tuh yang applause di bioskop. Kayak asli sebagus itu closingnya. Yang belum nonton silahkan nonton Kakak Bos. Kalian gak akan menyesal menonton itu. Tapi warning untuk kalian yang ada isu bonding terkait ayah dan anak, ya siapa tahu sensitif, siapin tisu aja, saran gue sih gitu. Terus beres nonton, makan dulu karena gue belum makan seharian saat itu. Ngajak teman gue makan, sekalian update kehidupan kayak cerita-cerita hihi apa yang terjadi gitu. Nah di hari itu gua diracuni untuk daftar CPNS. Gua bisa dibilang gak tertarik juga enggak, tapi lebih ke gak ada info kalau mau, ya berarti gak ada ketertarikan ya. Maksudnya nggak dari awal tuh nggak interest, nggak into. Jadi kan nggak nyari banget kayak info-infonya gitu. Nah waktu ngobrol sambil makan itu teman gua meracuni atau merekomendasikan untuk ayo daftar bareng-bareng CPNS. Persyaratannya cuma ini kok. Pas gue lihat sebenarnya persyaratan kayak berkas data pribadinya sih cukup gampang. Soalnya gue cukup menata dokumen-dokumen gue cukup rapih. Gue ngomong apa barusan? Mendata dokumen-dokumen gue cukup rapi. Jadi kayak ada KTP dan lain-lain yang dibutuhin, itu ada semua setelah gue baca. Cuman yang nggak ada tuh kayak ini aja, tes TOEFL. Gue dulu punya TOEIC, tapi ya itu internal use only gitu loh, kayak bukan hal yang resmi yang bisa dipakai kayak gitu setahu gue ya. Udah habis itu pemberkasan itu deadline-nya mepet sama pekerjaan yang mau gue kerjain, jadi mepet banget lah gitu. Jadinya ya gue masih mempertimbangkan saat itu untuk tetap
ikut daftar. Nah terus dia cerita kalau besoknya mau ada tes TOEFL, tapi regisnya udah closing di tanggal 2 kalau nggak salah, jadi gue udah nggak bisa itu. Udah terus gue kayak ya bisa deh gitu. Setelah makan dan ngobrol-ngobrol, kita mampir ke ATM. Dia mau ambil uang dulu, dan itu posisi udah jam berapa ya? Jam 10 kalau nggak salah, jam 9 lah. Udah cukup malam, orang mallnya juga udah gelap, beberapa udah pada tutup, udah closingan. Udah kayak setting film-film zombie yang mall mati segala macam, kayak spooky, tapi ya biasa aja lah. Sudah mampir ATM, terus gue nemenin dia dulu karena dia kan berangkat hujan. Oh ya, alasan dia kenapa sedikit telat ya sedikit telat itu ya karena hujan, jadi dia harus bawa mobil. Kayaknya macet, tapi ya padat merayap mungkin ya, jadinya ya gitu agak tertunda, dan dia parkir di bawah. Gue temenin dulu untuk cari mobilnya. Setelah selesai itu semua, udah pulang, isi bensin dulu yang pasti karena udah terlalu malam. Udah terlalu malam. Terus gue gak mau besok nabrak karena harus isi bensin pagi-pagi, takutnya gak nyampe malah gue dorong motor. Sudahlah, isi bensin dulu gitu. Oke, di hari Selasa selesai, kita lanjut ke hari Rabu. Di hari Rabu tuh gua cukup gabut, jadi akhirnya gua membantu kawan-kawan kantor yang mau akses file yang ada di PC, sedangkan PC-nya bermasalah. Tulisannya adalah CPU fan-nya mati. Jujur gue nggak pernah berani ngoprek PC, cuman karena gue lihat ya elah PC-nya masih PC lama, kalau ada kenapa-napa mungkin kali bisa gue ganti, ataupun kalaupun harus diganti ya nggak mahal gitu. Ya udah, akhirnya gue mengkanibalkan satu komponen PC ke PC yang lain gitu. Jadi fan yang gue copot terus gue pindahin, gue kanibalkan lah istilahnya gitu. Setelah gue kanibalkan udah berhasil, dan itu udah nyala lagi, mereka bisa akses filenya, gue bisa lanjutkan aktivitas santai gue itu. Dan oh iya, di hari Selasa lupa. Di hari Selasa itu tim gue tuh nggak masuk. Terus gue dikonfirmasi lagi sama HR gue, katanya itu dia ada kerjaan lain. Jadi ternyata tuh sebelum dipanggil sama perusahaan gue, dia masih terikat kontrak kayaknya, freelance gitu. Jadi dia nggak masuk. Di hari Selasa dia nggak masuk, di hari Rabu dia nggak masuk. Terus kayaknya keputusannya udah fix, dia tidak dilanjutkan sebagai tim gua gitu intinya. Jadi ya balik lagi, gua masih sendiri. Selesai di kantor, belum ada hal-hal lain lagi yang penting untuk diceritakan. Pulangnya setelah streaming gua bantu teman gua untuk tes TOEFL bareng. Gua nggak tahu ini hal yang diperbolehkan atau enggak ya, tapi cukup seru ngelakuinnya, kayak tes ujian bareng berasanya, tapi lagi kayak ngerjain latihan soal gitu loh, kayak nge-review. Menarik sih. Hari itu selesai jam 12, setengah satuan lah, sekitar. Dan katanya hasilnya langsung besok. Jadi mari kita langsung ke besok, di hari Kamis. Dari Kamis itu pagi-pagi gue dikabarin sama teman gue, dan hasilnya sudah keluar.
Setelah gue lihat hasilnya itu skornya 573 TOEFL-nya. Cuma gue nggak tahu maksimum skornya berapa, minimum skornya berapa. Tapi yang pasti dia bilang kalau nilai yang dia dapat itu udah masuk kriteria untuk daftar CPNS gitu, which is good. Ya udah, gue nggak tahu jawaban siapa yang benar, gue atau dia, tapi yang penting hasilnya memuaskan gitu. Terus hari itu gue juga ke kantor bawa laptop, rencananya mau download Football Manager karena gue sebelumnya tuh lihat-lihat di Twitter yang komunitas Football Manager gitulah, sering lewat. Dia bilang Football Manager bakalan gratis di hari Kamis. Tapi nggak dijelasin jamnya jam berapa. Hari Kamis tuh gue bawa laptop, berpikiran kayak pagi kali nih. Udah udah bisa diklaim gitu Football Manager 2023. Ya udah, akhirnya gue bawa laptop, pas gue cek, gue login Epic Games, ternyata belum bisa diklaim. Baru bisa diklaim jam 10 malam. Jadinya sia-sia lah gue bawa laptop. Ya udah, era laptopnya kalau nggak salah gue tinggal karena besoknya gue buat download lagi. Sorenya pulang, isi bensin lagi, terus sudah selesai lah di hari itu. Dan di hari Jumat itu, di hari Kamis sebenarnya di kantor ada report terkait mesin cutting yang bermasalah. Dan gue bilang, udah jam berapa, 4:30 apa jam? Ya 4:30 jam 4-an gitu. Terus gue bilang kayak, nanti aja emang dibenerinnya, besok aja gitu. Jadi di hari Jumat kebesokannya tadi itu gue betulin, gue bongkar. Dugaan gue sih ya paling carbon brushnya kan habis. Cuma pas gue bongkar, gue cek carbon brushnya masih nyentuh sama bagian rotor atau statornya gitu. Rotornya kalau nggak salah, bagian rotor yang berfungsi stator kan yang diam. Bagian rotornya masih kontak. Jadi gue pikir berarti bukan carbon brushnya. Gak sesimpel itu ternyata. Ya udah, coba kan bongkar, bongkar. Ngecek lah gue kabelnya, gue pakai multitester. Gue cek line ke line untuk kabel powernya. Ternyata benar, kabel powernya putus. Ya udahlah, nggak ambil pusing, kabel power yang lama kita buang, kita ganti kabel power baru, langsung dites dan tarah, bisa sesimpel itu. Udah selesai pekerjaan di hari Jumat. Sisanya gue masih cukup santai. Gue isi waktu luang dengan bermain Mobile League karena baru tahu setelah streaming di weekend kalau nggak salah bareng teman-teman, ternyata bisa ada game yang cukup seru buat gue ya. Nggak tahu yang mereka merasakan keseruan itu atau enggak. Gue Mobile League ini ada beberapa cuplikan gol-gol yang gue cetak. Terus pulang sore ke malamnya tuh gue nonton PNC, PUBG National Championship. Cukup menarik, walaupun nggak tahu, seru aja nontonin championship e-sport tuh. Terus ya udah, oh iya, di hari itu gue buat rencana terkait, kan gue mau ada project di Jakarta tuh. Gue udah nyusun rencana tuh. Jadi rencananya gue kan mulai start pengerjaan di hari Selasa. Jadi gue mikir, Senin malam nih gue berangkat ke Jakarta buat ngerjain, soalnya kan Selasa. Jadi gue tinggal di Jakarta, Selasanya berangkat,
buat diantar gitu. Tapi realita tidak seindah itu. Tiba-tiba tim yang ngerjain di lapangan bilang kayak, "Mas, Senin udah bisa ngerjain, gimana? Mau ngerjain atau enggak?" Ya udahlah, mau tidak mau. Akhirnya berubahlah rencana. Jadinya rencananya adalah Minggu berangkat. Dan gue belum prepare sih itu di kantor. Akhirnya gue minta dia untuk preparein, kayak nyiapin satu dan lain hal yang masih ketinggalan. Padahal Selasa tuh udah disiapin kan, tapi masih aja ada. Bukan yang ketinggalan sih, emang sengaja ditinggal karena nanti mau dibawa pas hari H begitu. Udah itu aja kayaknya di minggu lalu bagian menyenangkannya ya dari Selasa. Jadi segitu aja untuk minggu ini. Sampai ketemu di Real Weekly Vlog selanjutnya. This is Lepasen. See you next stream. See you next live. Salah. See you next vlog. Bye bye. Tuhan, dia sedang berjuang, jaga dia, lindungi dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita